Oke, selamat pagi buat anak didik kami seluruhnya. Salam sehat buat kita. Pagi, Bu. Iya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa dulu ya, Nak. Tasya, silakan Nak, pimpin doanya. Tasya Saragi. Buka dulu mic-nya, Nak, biar dengar suara kamu ya. Oke, silakan. Ayo pimpin doanya, Nak. Tasya Saragi. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami masih ada di hadapan-Mu. Ya Tuhan, pagi ini kami memulai belajar, berkati kami, jauhkan kami dari mara bahaya, buat kami dalam lindungan-Mu selalu Tuhan. Doa ini kami sampaikan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, baik. Amin. Nah, pertemuan kita untuk sistem peredaran darah ini, Ibu yakin semua anak didik Ibu sudah menulis PowerPoint-nya kan? Atau masih ada yang belum ini? Samuel, Eklesia, Boas, Sri Kasih, semua sudah catatannya dibuat? Natal? Belum. Belum ya. Kalau yang belum, nanti kamu lihat di classroom-nya. Ya, jadi kalau misalnya nih kita lakukan Zoom ya Nak, selalu Ibu buat itu PowerPoint dulu. PowerPoint-nya sudah tuntas, kamu sudah menulisnya, baru kita masuk Zoom. Jadi kalau udah dikasih catatannya, janganlah nggak di PowerPoint-nya janganlah nggak ditulis, ya kan? Jadi nanti kalau misalnya diterangkan sama gurunya nih, kan kurang paham dibanding temannya yang sudah mencatatnya. Oke Naya, jadi bagi yang belum, coba kamu lihat di classroom nanti, kamu lengkapi, jadi kita gampang, lebih mudah untuk memahaminya. Oke baik, kita lanjut materi kita. Nah kalau misalnya nih, Ibu kasih gambarnya seperti ini, apa kira-kira yang bisa kamu sebutkan penjelasannya, kamu utarakan. Coba Samuel. Gimana Nak? Dari gambar slide Ibu ini, kira-kira apa yang bisa kamu jelaskan ke Ibu? Kita tidak bisa kekurangan cairan, Bu. Kita Tidak bisa kekurangan cairan tidak darah. bisa kekurangan cairan darah. Yang lain? Coba yang lain. Aida, sependapat dengan si Samuel? David, gimana si David? Ayo nak, kasihlah pendapatnya. Jangan keep silent aja. Dikasih gambar seperti ini, setelah animasinya, kira-kira apa yang ada di dalam imajinasinya? Sri Kasih, mana Sri Kasih orangnya? Coba buka kameranya, Nak. Loh, nggak ada yang kasih pendapat tentang gambar ini? Si Hendra. Mana Hendra? Selamat pagi, Hendra. Pagi, Bu. Oke, gimana Nak dengan pendapatmu dengan gambar slide ini? Kira-kira apa yang ada di dalam pemikirannya kalau lihat gambar seperti ini? Gambar animasinya. Kegerak kan? Iya, Bu. Oke, silakan. Nggak usah baca buku lagi, lihat gambarnya aja. Kasih pendapatnya.
No Dapat idea? saya, Oh, ada ya, silakan. Gimana pendapatnya, Nak? Jantung sedang memompa darah. Jantung sedang memompa darah. Hendra, setuju dengan jawaban si Aida? iya Bu. Oke. Ini kan, iya lagi sedang memompa darah. Hanya itu? Iya Bu. Oke, kita buka slide-nya ya. Nah, ini sistem peredaran darah kita. Nah. Jadi seperti inilah darah bisa mengalir di tubuh kita itu. Jadi jantung pusatnya. Nah, sebelum kita ke materi, kita tahu dulu apa sih tujuan kita belajar ini, kan gitu kan? Nah, maka tadi Ibu kasih pendapat, Ibu minta pendapatnya gimana tentang gambar itu. Nah, setelah nanti kamu mempelajari ini, Nak, kita kan ada dua pertemuan pertama dan pertemuan kedua kan. Nah, jadi di sini kita membahas darah dan jantungnya. Nanti dan pembuluh darah ya. Nanti pertemuan kedua baru pembuluh sistem peredaran darah maksudnya. Sistemnya, bagaimana sistem itu bisa berjalan di tubuh kita. Ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Nah, jadi setelah kamu belajar ini, kamu bisa menjelaskan komponen-komponen apa saja yang menyusun peredaran darah manusia itu. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, kamu dapat menjelaskan apa sih fungsi darah itu, fungsi jantung di dalam peredaran darah kita tadi. Oke, nah yang ketiga, kamu bisa menjelaskan apa fungsi darah dalam sistem peredaran darah itu. Nah, Ibu kasih contohnya nih. Misalnya, si David naik angkot 38. Rumahnya David di daerah mana, Pit? Tanjung Selamat ya? Buka limitnya biar dengar Ibu suaranya. Ya, Pit? Atau siapa yang rumahnya di daerah Tanjung Selamat? Misalnya mereka mau ke Carrefour lah. Ya kan? Mereka minimal salah satunya naik 38. Nah, jadi 38 itu di dalamnya kan ada sewanya, penumpangnya, ya kan? Nah, kalau kita kasih misalnya di dalam ini, di dalam bagian-bagian sistem transportasi ini, angkot itu berperan sebagai apa? Lalu penumpangnya berperan sebagai apa? Sebelum Ibu menjelaskannya. Karena PowerPoint-nya sebelumnya sudah Ibu berikan. Ayo, nah, atau Ibu kasih contoh yang kedua ya. Ingat tadi contoh yang pertama ya, Nak. Kita misalnya mau dari Tanjung Selamat mau ke Carrefour naik angkot 38. Ya kan? Nah, angkotnya itu atau misalnya naik mobil lah, mobil misalnya ada yang punya mobil dari rumah atau dimanapun rumahnya menuju ke Carrefour. Terus mobil itu sebagai apa? Lalu kita penumpang yang di dalam sebagai apa? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya si Hendra jempol kakinya itu ada bernanah kakinya, kukunya itu kan. Terus minumnya obat. Terus emang konsumsi obat itu kan alat pencernaan karena rongga mulut, ya kan, masuk ke esofagus, ya kan, lalu masuk ke lanjut setelah esofagus lambung, terus halus, kan gitu. Nah nanti seminggu nggak sampai kemudian seminggu itu kan kakinya, kukunya, jempol si Hendra sudah kering. Berarti siapa yang menyampaikan obat itu ke kukunya, kakinya si Hendra itu sehingga dia pulih? Nah, hubungkan ke angkot tadi. Si angkot itu sebagai apa? Penumpangnya sebagai apa? Nah, nanti setelah penjelasan ini, Ibu, kamu jawab ya. Tentu yang menjawabnya tentu ada reward-nya, ada hadiahnya. Oke, maka diperhatikan ya, Nak. Tadi itu pertanyaannya tadi untuk mendukung materi agar kamu termotivasi untuk memahami materi ini. Bisa? Paham tadi? Satu tadi obat, satu lagi kita mau ke Carrefour.
membeli sesuatu gitu. Oke? Nah, jadi sistem transportasi namanya transportasi berarti pengangkutan. Kok bisa Bu peredaran darah itu disebut juga transportasi? Iya, karena tugasnya mengangkut. Kan sudah ditulis kemarin Nak, fungsi darah. Salah satu sebagai apa? Fungsi yang pertama? Mengedarkan sari-sari makanan yang diserap dari usus halus ke sel-sel seluruh tubuh. Nah, mengedarkan berarti ada di sana yang bergerak, ada yang digerakkan, transport. Itulah arti transport. Ya karena, nah di dalam tubuh kita, makanya di dalam transportasi itu pengangkutan itu ada sistem peredaran darah, ada sistem peredaran getah lambung. Ya, nah jadi yang kita bahas saat ini adalah peredaran darah. Nah, yang menyangkut dengan darah, jantung, dan pembuluh darah. Oke, Nak? Ibu ulang sekali lagi, darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, ini yang mau kita bahas saat ini, pertemuan ini. Tapi nanti untuk menyeluruhnya semuanya ini. Dan berakhir di kelainan dan penyakit pada tubuh manusia. Nah, kita bahaslah yang pertama. Yaitu, apa saja sih yang menyusun darah itu? Bagian-bagiannya. Nah, di sini ada PowerPoint itu yang Ibu tambahin selain yang dari kamu sudah tulis. Jadi nanti bisa anak didik kami, Ibu nanti buat ini PowerPoint tambahan ini di Classroom. Nanti bisa kamu tambahkan catatan yang ada di sana. Jadi yang belum sama sekali, nah kamu pindahkan ya. Jadi kita ini belajar jarak jauh Nak, harus tinggi kesadarannya. Ya, boleh kita bermain gadget, bermain game, tapi yang utama pelajaran dulu. Jadi jangan karena searching terlalu lama di gadgetnya atau di handphonenya, lupa belajar, lupa ngisi absen. Yang nggak lupa apa? Nonton game. Nonton apa lagi? Drakor. Yang udah jadi korban drakor ya kan? Jadi jangan mau jadi korban drakor. Itu cari uang orang itu. Nah, mereka dapat uang, kita udah habis kita uang beli paket, habis waktu kita, nggak pintar-pintar juga kita, ya kan? Kalau untuk selingan bolehlah, tapi jangan itu yang utama, ya Nak ya. Jadi tetap fokus kita sebagai pelajar, ya. Jangan mau terus berselancar hal-hal yang tidak mendukung pendidikan kita, oke ya. Nah, jadi apa sih yang menyusun darah kita? Nah, pertama di sini plasma darah dan sel darah. Ya, Ibu ulang sekali lagi, cairan tubuh kita ini, nah, yang ada di tubuh kita ini ada dua komponen. Namanya plasma darah dan sel darah. Jadi kalau kita zoom itu, catatan kita ada, catatan tambahan untuk nambah-nambah dari penjelasan yang sudah disampaikan gurunya. Ibu ulang sekali lagi, Nak ya. Cairan di tubuh kita ini ada dua bagian besar. Yang pertama, plasma darah dan sel darah. Nah, jadi sel darah inilah dibagi tiga. Sel darah yang eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ya, jadi eritrosit itu sel darah merah, ya. Leu putih, sel darah putih, dan trombosit keping darah. Oke, nah, jadi kalau misalnya diambil cairan semua cairan tubuh manusia. Dari mana Bu diketahui itu? Dari proses namanya eksperimen, percobaan. Jadi Nak, semua materi ini sudah dilakukan kepada manusia, ada sebagai sampelnya. Bayangkan Nak, jadi bukan 1, 2, 3 aja sampel ini, tentu banyak yang dilakukan eksperimen sehingga ini dibukukan. Menjadi suatu penelitian yang dibukukan dan dipelajari. Untuk apa? Untuk mengetahui bagian-bagian sel itu di dalam tubuh kita dipelajari. Untuk apa? Menghindari penyakit. Misalnya saat ini yang membuat kita belajar jarak jauh. Apa Nak namanya? Virus 19. Virus corona. Iya, virus corona. Sehoror apa sih dia itu sehingga bisa menghilangkan nyawa orang, kan gitu kan Nak? Ini paling ditakutkan. Nah, jadi untuk itu terus melakukan penelitian, Nak. Seluruh dunia, ya, peneliti-peneliti melakukan tugasnya setiap saat dari temuan-temuan ilmuwan sebelumnya.
Nah, jadi nanti pun temuan peneliti-peneliti yang belum ada, yang nanti mereka dapat materi ini dari yang sudah diteliti. Nah, kita pun bisa melihat ini. Kok bisa ya Bu ya seperti ini sel darah merah kita? Padahal kalau luka Bu kita hanya warna merah aja yang nampak, bentuknya nggak ada kayak gini. Kan gitu kan? Nah, namanya sel. Apa definisi sel, Nak? Pelajaran kita kelas 7. Sel adalah unit terkecil dari Organ makhluk. tubuh. Iya, dari makhluk hidup lah, ya kan? Nak? Dari tubuh kita ini semua makhluk hidup memiliki sel ya, baik yang multiseluler maupun yang monosel, yang satu sel. Itu dipelajari kelas 7 kemarin. Terus kumpulan dari sel membentuk jaringan. Iya, membentuk jaringan. Terus jaringan membentuk iya, organ. Kumpulan organ membentuk Sistem organ. iya, good. Sistem organ membentuk organisme. Nah, organisme inilah Nak kita, seorang manusia, seekor burung, seekor kucing, gitu loh. Jadi seekor burung itu terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ. Kita juga manusia. Makanya kita diawali oleh sel pada saat kita pembentukan di rahim ibu kita. Sel sperma ayah kita melebur dengan sel ovum ibu kita, sel ya Nak. Jadi diawali sel akan membentuk namanya zigot. Iya. Nah, zigot inilah yang melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan di dalam rahim. Sel, kumpulan sel, membentuk jaringan, jaringan saraf, jaringan otot, kan gitu ya. Nah, terus mengalami tumbuh kembang menjadi organ, membentuk apa? Membentuk jantung. Nah, yang kita bahas saat ini. Ya kan? Nah, kemudian berikutnya kumpulan-kumpulan organ itu membentuk sistem organ, makanya sistem peredaran darah. Nah, ini dia. Jadi sistem itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Dia tim. Tahu artinya tim, Nak? Kayak kita ini juga tim. Misalnya ibu lah menerangkan di sini. Nah, kamunya nggak ada. Ya kan? Berarti nggak bermanfaat. Kan gitu. Kamunya juga ada. Misalnya kamu ada. Tapi gurunya yang menerangkan nggak ada. Terjadi nggak proses pembelajaran itu? Tidak, Bu. Iya, tidak. Nah, jadi satu komponen dengan komponen yang lain saling mempengaruhi dan saling Iya, makanya muncul simbiosis. Simbiosis mutualisme lah kita ini kan? Iya enggak? Atau simbiosis parasitismenya, bukan ya? Bukan, Bu. Bukan ya? Bukan. Tidak. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Oke, Nak? Mutualisme. Iya, jadi di sini pun juga begitu. Komponen penyusun darah, komponen bagian-bagiannya. Nah, Ibu ulang tadi, si sel darah itu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Kemudian yang satu lagi plasma darah. Nanti slide ini bisa kamu baca detail ya, cuman sedikit-sedikit kita bahas lah. Jadi plasma darah kita ini Nak 90% mengandung air, 90%, bayangkan itu. Ya karena berarti 10% lagi lah, 0,8% protein yang terdiri dari situ karena 0,9 itu mineral, 0,1-nya bahan organik. Itu yang dikandung oleh plasma darah. Nah, lalu kita lihat yang sel darahnya. Itu si eritrosit. Di sini usianya kita lihat 120 hari. 120 hari itu berapa bulan ya, Nak? Empat bulan, Bu. Iya, 4 kali 3. Ya, karena 1 bulan kan 30 hari. Nah, jadi 4 bulan sekali sel darah merah kita itu akan dirombak oleh hati.
Jadi kalau dia sudah tua, itu namanya sel darah merah yang sudah tua, akan dirombak di hati. Untuk apa dirombak, Bu? Kalau masih bisa dimanfaatkan, akan digunakan lagi. Nah, kalau tidak, maka akan digunakan menjadi warna urin dan warna feses. Pernah nggak warna urin kalian itu warna hijau? Enggak, Bu. Ya kan? Pernah fesesnya warna pink? Tidak, Bu. Nggak pernah. Jadi warnanya itu selalu mirip ya kan? Bersamaan. Enggak, misalnya lah warna warna urin kita, urin, air kencing, air seni ya. Nah. Kalau kita kurang minum, baru dia berwarna orange kekuningan kan? Tapi kalau kita banyak minumnya normal, dia bening. Nah, jadi dari mana zat warna itu diperoleh? Nah, dari sel darah merah kita yang sudah tua digunakan. Namanya itu bilirubin dan biliverdin namanya. Bahasa ilmiahnya. Oke? Nah, bentuknya bikonkav. Nah, ini bi itu artinya dua. Kayak mata uang logam kita, nah. Ya kan? Ada lempeng atas, ada lempeng bawah. Ya, itu namanya bikonkav. Bu, kayak gini kan nggak nampak ini. Kalau misalnya luka, nggak nampak bentuk ini. Iya, kalau melihat sel itu, nak, kan harus pakai apa, nak? Biar nampak bentuknya. Iya, harus menggunakan mikroskop. Mikro, kecil. Karena dia kecil kan. Jadi kalau di mikroskop, kita lihat seperti ini bentuknya. Tapi kalau misalnya kita luka, misalnya menyayat wortel, menyayat cabai, bawang, membantu ibunya kan. Nah, yang tersayat kulitnya. Kok nggak ada, Bu, bentuknya seperti ini kulihat? Ya, karena mata kita itu nggak bisa melihat yang kecil-kecil. Harus dibantu dengan mikroskop, baru kelihatan bentuknya seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian dia mengandung lebih kurang 5 juta eritrosit dalam setiap 1 mm kubik. Ya, 5 juta. Kalau kita bandingkan, nah, ke sebelahnya, si leukosit, dia hanya punya 8.000. Mana lebih banyak, 8.000 atau 5 juta? 5 juta. 5 juta. Tapi ingat, nak, bisa nanti yang 5 juta ini jumlahnya bisa lebih sedikit lagi dibandingkan si leukosit ini. Nah, kenapa, Bu? Karena eritrosit ini kan tadi fungsinya mengangkut oksigen, ya kan? Karena dia sudah dilemahkan. Siapa yang melemahkan? Kita sendiri lewat makanan. Makanan yang mana, Bu? Yang kita bahas pertemuan kita sebelumnya, yaitu penyedap rasa. Lanjut, 3 lagi. Pemanis. Iya, pemanis buatan. Next. Penyedap rasa. Udah tadi deh Ibu sebut penyedap rasa ya. Yang lain. Warna buatan. Warna buatan ya. Terus? Warna alami. Warna, Bu. Ulang lagi, yang pertama penyedap rasa, pemanis buatan, pewarna, Pengawet. pengawet. Awet. Nah, jadi yang 4 ini, nak, ya kan, kalau Pengawet. terakumulasi di dalam tubuh kita akan membuat eritrosit kita jadi lemah. Nah, kalau sudah lemah, tugasnya si leukosit rupanya di dalam tubuh kita sebagai apa? Tadi kalau sel darah merah mengangkut oksigen. Kalau leukosit sebagai Untuk bibit-bibit penyakit. Nah, membunuh kalau bibit dalam penyakit bahasa dan sederhananya, membentuk nah, zat iya. antibodi. Bahasa sederhananya itu sebagai polisinya tubuh kita. Polisi itu untuk melindungi kan masyarakat. Jadi leukosit itu berfungsi untuk melindungi apa? Tubuh kita dari penyakit. Nah, jadi si eritrosit tadi, nah, karena sudah lemah, dibuat oleh yang 4 jenis makanan tambahan tadi, dipikir si leukosit inilah, nah, itu penyakit. Nggak kenal lagi dia. Karena dia nggak kenal, maka dimakannya. Karena sifat leukosit itu adalah fagosit, memakan. Maka muncullah penyakit. Apa nama penyakitnya, nah? Leukemia. Iya, leukemia.
Atau bahasa Indonesianya apa, Nak? Kanker darah. Lebih banyak sel darah putih daripada sel darah merah. Iya. Atau disebut dengan kanker darah. Jadi dia selalu lah, Nak, transfusi darah. Karena apa? Karena dia nggak bisa melakukan tugasnya lagi, si eritrosit tadi. Ngapain, Bu, tugasnya? Mengangkut oksigen. Nah, makanya, Nak, kamu sedini mungkin dikasih edukasi untuk memelihara dirinya. Jadi pintar-pintar memilih makanan yang sehat. Ya. Jadi kalau orang sehat itu nggak ukuran, misalnya gemuk dia otomatis sehat, belum tentu. Kurus dia nggak sehat, belum tentu. Nah, ya jadi kita yang memelihara tubuh kita sesuai dengan berat badan kesehatan. Kalau tingginya sekian, berat badannya sekian, gitu dia. Kalau dalam bahasa olahraganya, tubuhnya atletis lah begitu. Ya, jadi kita terhindar dari penyakit ini. Oke, itu tadi mengenai terkoneksi eritrosit dengan si leukosit. Nah, di eritrosit ini nah ada hemoglobin namanya. Apa sih hemoglobin itu, Nak? Yang warna merah itu, Bu. Nah, yang warna merah katanya si Aida. Yang lain? Apa itu hemoglobin? Ya, Bu. Yang Suatu protein yang mengandung zat unsur besi, Bu. Iya, suatu unsur protein yang mengandung zat besi. Yang lain? Makanya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi sayur-sayur yang berwarna hijau karena banyak mengandung zat besi. Membantu si hemoglobin ini. Nah, apa sih tugasnya dia rupanya, Bu, di dalam eritrosit itu? Untuk melakukan apa? Mengangkut oksigen. Iya, mengangkut oksigen. Jadi, coba Diana. Oksigen, oksidasi biologi. Jadi oksidasi biologi itu Nak pembakaran di dalam tubuh kita. Makanya misalnya nih, kita saat ini, misalnya ini pulpen ibu misalkan dia termometer, dikasih misalnya ke ketiak kita. Terus jalan kan termometer itu, di situ dikasih suhunya. Atau sekarang yang lagi viral ya, kemana-mana kita dikasih termogan karena ya kan, misalnya masuk supermarket atau masuk ibadah, kita ke gereja kan kasih termogan dulu. Ya karena berapa suhu tubuhnya. Nah, tapi kalau misalnya dari medis diambil termometernya. Buat di situ 37 derajat Celcius. Ya kan? Nah, jadi pertanyaannya, dari mana suhu sepanas itu ada di dalam tubuh kita ini? Ibu kasih contoh biar enak. Misalnya kita masak. Masak kan dihidupkan gasnya. Ya kan? Terus kita masak, misalnya masak mie goreng misalnya. Ya kan? Atau masak telur. Nah, setelah selesai kita masak telurnya tadi, atau masak mie goreng tadi, lalu kita pas masak itu kita pegang tungkunya tanpa sengaja. Panas atau dingin? Panas, Bu. Panas. Terus sudah siap kita matiin. Tunggu setengah jam, satu jam kemudian. Gimana tungkunya? Dingin. Oke. Nah, kenapa dia panas tadi, Nak? Karena kena api, Bu. Iya, kena api, ada apinya. Nah, tubuh kita, kenapa panas, Bu? Kenapa panas? Karena ada pembakaran di dalam tubuh, Bu. Nah, itu dia, good ya. Karena ada pembakaran di dalam tubuh, oksidasi biologi namanya. Jadi oksidasi biologi itu bekerja, nggak bisa sendiri-sendiri, namanya juga sistem, ya karena harus ada dulu makanan. Makanan inilah sebagai bahan bakarnya. Misalnya kita mau bakar sampah, terus sampahnya nggak ada, lalu kita ambil koreknya, bisa nggak kita bakar dia? Ada nggak apinya? Ada, Bu. Kalau kita mau bakar sampah, terus sampahnya nggak ada, bisa nggak terbakar sampahnya?
Enggak lah, orang nggak ada yang mau dibakar. Iya kan? Jadi di tubuh kita itu, biar berlangsung proses pembakaran itu, harus ada dulu bahan bakarnya. Ya kan, Nak? Ada bahan bakarnya, terus ada oksigennya. Jadi ada pun bahan bakarnya, tapi kalau oksigennya nggak masuk lagi ke dalam tubuhnya manusia itu, bisa nggak berlangsung pembakaran? Tidak, Bu. Tidak. Itulah orang-orang yang sudah dipanggil ke haribaan Tuhan. Ya karena makanya tubuh orang yang sudah tidak beroksidasi biologi lagi kayak mana, Nak? Pernah nggak sentuh? Opungnya mungkin meninggal. Pernah nggak sentuh tubuhnya? Dingin. Bu. Iya, dingin. Kenapa dingin? Iya, dan mengeras. Makanya kalau sudah Tidak terjadi lagi pembakaran. iya. Makanya cepat-cepat kan misalnya opungnya meninggal di rumah sakit. Bawa dulu jasnya. Iya kan? Atau ibu opungnya yang perempuan, bawa dulu apanya? Kebayanya. Karena kalau sampai di rumah lagi diganti, sudah keras. Ya enggak, Nah? Nggak bisa lagi dibengkok-bengkokkan tubuhnya. Jadi pas di rumah sakit itulah. Nah, kenapa bisa dia dingin dan mengeras? Karena sirkulasi darah tidak lagi bergerak. Padahal tadi misalnya di dalam tubuhnya masih ada apa, Nak? Bahan bakar kan, makanan tadi. Tapi karena nggak ada oksigen masuk, karena ada stop paru, nggak bisa lagi. Itulah dia. Ya, jadi kerjasama apa tadi? Oksigen, makanan, maka dihasilkanlah kalor. Apa itu kalor, Nak? Iya, panas. Nah, jadi kalau ada orang yang bertanya, kenapa tubuh kita ini panas? Ya, karena ada pembakaran di dalam tubuh kita. Dari mana datangnya katanya? Dari mana, Nak? Dari makanan sebagai bahan bakar, ya kan? Dari oksigen untuk melakukan proses oksidasi tersebut. Sehingga dihasilkanlah kalor atau panas. Oke? Itu tadi eritrosit dan leukosit. Yang terakhir itu trombosit. Bagian-bagian penyusun darah tadi ya. Nah, trombosit di sini bisa kita lihat jumlahnya. Ini ada, lalu fungsinya untuk membekukan darah. Nah, kalau terjadi luka, ya kan? Tapi dalam jumlah yang kecil lah. Tapi kalau banyak, misalnya lukanya lebar, ya harus dibantu sama obat-obatan dan para medis tentunya kan. Dijahit misalnya lukanya yang lebar itu, dikasih obat untuk meredakannya, itu dia. Tapi kalau misalnya kita di rumah misalnya kan, jadi kalau misalnya tersayat sedikit, cepat dia mengatur darahnya, berarti vitamin K di dalam tubuh kamu itu jumlahnya banyak, dan trombositnya juga bekerja sama dengan baik. Ya, jadi kalau lama dia mengatupnya darahnya, padahal sedikitnya Bu lukanya, tapi kok lama. Nah, jadi banyak-banyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin K. Ya, sehingga ini dia nanti kita lihat proses pembekuan darahnya itu nanti setelah ini ya bisa cepat berlangsung. Oke. Nah, itu mengenai komponen tadi penyusun darah. Sekarang kita lihat si leukosit. Apa tadi leukosit, Nak? Sel darah putih. Iya. Jadi sel darah putih tadi sebagai Sel darah polisinya tubuh kita, karena iya. Polisi berarti melindungi masyarakat. Jadi leukosit melindungi kita dari penyakit. Nah, bisa anak didik kami di sini perhatikan jenis-jenis daripada siapa? Leukosit. Leukosit itu. Ada yang pertama si neutrofil. Iya, si neutrofil. Ini nanti bisa kamu baca lebih detail di rumah ya. Ini untuk jaringan yang terinfeksi. Jadi sel-sel kita itu apa yang menginfeksinya? Nih, berumur usianya kapan? Lalu kemudian yang kedua, eosinofil. Ya.
Nah, ini juga kalau misalnya kita berfungsi untuk menghancurkan dinding luar tubuh cacing. Loh Bu, kok adanya eosinofil ini, kenapa kita mesti makan obat cacing? Kan gitu ya? Ayo nah, kenapa tuh? Kalau adanya si eosinofil ini, karena sudah di luar batas kemampuan dia, jadi dia butuh bantuan gitu loh. Oke, nah kemudian di sini si yang ketiga si basofil, ya kan? Kalau misalnya untuk orang-orang yang alergi, tapi ada juga Bu yang alergi. Nah itu tadi Bu bilang, misalnya dia dalam jumlah kapasitas yang bisa dijangkau dia misalnya untuk mengangkat 5 kilo misalnya, tapi yang datang 8 kilo, sanggup nggak dia melawannya? Enggak, Bu. Ya, makanya dia butuh bantuan, gitu ya. Nah, makanya kita perlu berobat, makan obat cacing. Gitu ya. Lalu yang keempat itu monosit. Ya, ini dia. Lalu yang kelima itu limfosit. Ini ada gambarnya ya, bisa kamu perhatikan. Oke, next kita bahas proses menutup luka. Ini tadi yang dilakukan oleh siapa tadi itu? Trombosit. Sini aja mati. Hah? Dilakukan oleh leukosit. Oke. Nah, jadi di sini misalnya nih perhatikan ada gambar lukanya, ya kan? Maka si trombosit itu akan pecah. Otomatis itu kayak kita naik sepeda motor matic, ya kan? Trombosit pecah, maka pada saat trombosit pecah itu akan mengeluarkan trombokinase, akan menghasilkan protrombin. Ini tanda panahnya, perhatikan ya, Nak. Lalu protrombin ini menghasilkan vitamin K dan ion kalsium 2 positif. Ya. Nah, maka menjadi trombin. Iya. Lalu si trombin itu akan menjadi fibrinogen. Fibrinogen ini akan menjadi benang-benang fibrin. Maka luka akan menutup. Itu prosesnya ya. Oke. Nah, yang berikutnya kita lihatlah ciri-ciri sel darah. Tadi sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Nah, itu tadi di depan sudah ada, cuman ini dibuat di dalam tabel dia. Ya. Jadi bentuknya tadi bikonkav tadi karena sel darah merah itu. Nah, kalau si leukosit bervariasi, sedangkan si trombosit itu tidak beraturan. Ya. Nah, kemudian si hemoglobinnya hanya eritrosit yang punya hemoglobin. Iya, karena leukosit dengan trombosit kan beda tadi fungsinya. Ya kan? Apa tadi fungsi leukosit? Sebagai polisi. Iya, melindungi tubuh kita dari penyakit. Lalu trombosit membantu proses pembekuan darah kalau terjadi luka. Nah, ini jumlahnya ini tadi. Kalau eritrosit 4-5 juta. Ya karena sedangkan si leukosit 9.000 ya. Nah, kemudian ini trombosit 200-400.000. Tapi ingat tadi, bisa yang 5 juta ini dikonsumsi atau lebih banyak jadinya sel darah putih